Maf'ul yuhibba adalah ma mausul, sebagaimana maf'ul yuhibbu yaitu dhamir a'id yang dibuang yang rujuk kepada ma. Lam pada li akhihi dan li nafsi bukan Saidah, karena dan seterusnya. Ya, terima kasih Kang Sandi Juliandi sudah mengcross check ya, sudah bukan mengcross check, sudah mengkoreksi ya, konten yang sudah saya buat kemarin. Nah, jadi memang alasan kenapa pas waktu itu saya memilih, sebenarnya saya udah mengcross check ya di Google khususnya. Ada memang ulama yang seperti itu dan memang seperti itu kebanyakan ketika mengirom. Cuman ketika belum melihat syarah maknanya, saya belum taslim ya. Belum taslimnya karena ya yang namanya lafadz yuhibbu itu kan fiil muta'addi ya, fiil muta'addi. Nah, saya kira memang maf'ulnya itu tidak ada. Jadi lafadz li akhihi, nah itulah yang menjadi maf'ul. Nah, nanti lamnya itu lam zaidah li taukidil makna. Sama begitu pun ya ketika lafadz ma dijadikan ma mausul harus memiliki aid dan aidnya itu adalah dhamir hu, seperti itu yang dibuang. Nah, saya kira kan lafadz yuhibbu itu kan fiil ya. Kemudian kembalinya itu fa'ilnya itu kan dhamir yang kembali lafadz ahad ya. Ya, saya kira ini aidnya kok mana? Ya. Belum ini ya, belum menerka ada aid yang dibuang belum. Nah, lafadz yuhibbu kan kembali ke lafadz ahad, ya berarti nggak ada aidnya dong. Nah, ya udah berarti lebih baik masdari aja. Ai kama habbatihi li nafsihi. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ternyata setelah melihat maknanya, makna hadis tersebut adalah tidaklah sempurna iman salah satu dari kalian sehingga mencintai kebaikan yang ada pada saudaranya sebagaimana ia mencintai kebaikan yang ada pada dirinya. Nah, jadi yang benar dan tepat memang yang dikatakan oleh Kang Sandi ini, yang dipaparkan referensinya. Jadi memang yang menjadi maf'ul lafadz yuhibbu itu ma mausul ya, ma mausul. Nah, kemudian lafadz kama yuhibbu li nafsi nanti maf'ulnya dibuang menjadi aid ya, domir aid yang kembali kepada lafadz ma. Jadi seperti itu. Jadi kurang lebih kalau kita artikan seperti ini. Tidaklah sempurna iman di antara kalian sehingga mengapresiasi ya, kurang lebih seperti itulah, sehingga mengapresiasi kebaikan yang ada pada saudaranya sebagaimana dia mengapresiasi kebaikan yang ada pada dirinya. Nah, kan kita kan ketika memiliki kelebihan, memiliki keunggulan, ya, kita kan selalu merasa bangga. Nah, sebagaimana kita merasa bangga dengan kebaikan yang ada pada diri kita, kita juga harus merasa bangga ketika ada kebaikan yang ada pada orang lain ya. Harus kita apresiasi. Nah, begitupun sebagaimana kita tidak menyukai ya ketika orang lain melakukan suatu keburukan, nah kita juga harus tidak menyukai, harus merasa marah ya, harus merasa benci kebaikan yang kita lakukan. Dan Islam itu berbicara objektif. Ketika kita melakukan kebaikan ataupun orang lain, kita harus mengapresiasinya. Ketika kita ataupun orang lain melakukan keburukan, nah kita harus membenci keburukan itu. Kurang lebih seperti itu. Ya, sekali lagi terima kasih Kang Sandi sudah mengkoreksi konten yang sudah saya buat. Barakallahu fikum wallahu a'lam bishawab.